Assalamualaikum Bu Nur Hanif dan Ibu Devi. Waalaikumsalam Bapak. Ini baru berdua pesertanya. Tampaknya banyak yang bentrok nih ya. Oke, kalau Ibu Nur Hanif dari mana Ibu? Tempat tugasnya di mana Bu? Saya di SD Negeri Rogoyudan, Pak. Kau, Sleman, oh Kabupaten Sleman, Sleman. Ya, Sleman, Yogyakarta. DIY ya. ya betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Hanif. Kalau Bu Dewi dari mana Bu? Tugasnya di mana Bu Dewi? Saya di SDN Karwangi Sumedang, Pak. Oh Jatinangor. Sumedang, dekat Iya. ya Sumedang ke Bandung. Iya, betul. Nggak apa-apa ini Bapak Ibu, ibu-ibu ini ya, belum ada bapaknya, kecuali saya. Mungkin Ini, perlu diingatkan, Pak. iya, nggak Oh apa-apa iya, lah ya. betul. Boleh di WA saja ya, di grup. Ini sebetulnya kegiatan kita Pikon ini opsional saja. Ini sengaja saya siapkan Pikon hari ini, barangkali ada yang ingin didiskusikan gitu ya, ketika mempelajari materi, terlebih lagi ketika praktik sebetulnya. Ketika praktik, jika ada kendala, diskusi di WA kurang jelas juga. Nah, sekarang kesempatannya begitu ya. Kalau Bu Nur dengan Bu Devi sudah praktik? Belum, Pak. Oh, belum ya. Praktik. Sudah Tapi sudah. Baru uji coba ya. Iya, Oke. baru. Kalau installnya sudah? Sudah. Sebentar, saya chat dulu ya. Jadi belum mencobakan penggunaannya ya? Iya. Baru download dan install gitu. Baru nyoba yang di apa? Yang disuruh, Pak, yang dipraktekkan yang pakai bola itu. Oh, itu berarti sudah praktek kalau begitu. Iya, cuma itu Pak yang ketika kalibrasi, kenapa ya ketika muncul kalibrasi itu vektornya itu yang horizontal, jadi horizontal nggak langsung ke vertikal. Oh gitu, cara nariknya gitu ya, memposisikan Iya. bagaimana kalibrasinya. Oke. Baik, Biar baik. langsung muncul yang vertikal. Jadi kalau saya kemarin nyoba tuh jadi 2 kali double kalibrasinya, ada yang horizontal yang muncul itu, Iya, ada iya. yang vertikal. Oke. Terima kasih Pak. Iya, iya, nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan lancar. Ini komputer saya itu sebetulnya sambil merekam dengan menggunakan aplikasi lain. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada kendala ketika saya coba demo menggunakan tracker. Karena lumayan berat tracker itu ya. Ketika buka loadingnya lama ya. Ya, ini saya pakai 2 aplikasi, tapi mudah-mudahan bisa nih. Saya coba nanti demokan. Baik, Assalamualaikum. Ini Bu, siapa namanya nih? Waalaikumsalam. Bu, namanya Bu siapa Bu? Indah. Ibu Indah. Ya. Dari mana Bu? Tugasnya di mana Ibu? Di SDN Aktif Sleman. Sleman. G. Oh, sama dengan Bu Nur Hanif ya? G sebelahan ini Pak. Beda sekolah tapi dekat. Ya ini sebelahan. Oh, satu sekolah. Baik, Oke. baik, ya baik. Ada teman itu ya, ada teman diskusi. Baik, ibu-ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya. Mungkin setelah kegiatan mengajar selesai ya. Ibu-ibu semua, alhamdulillah ini yang SD semua nih. Mengajar di SD. Sudah selesai semua mengajarnya ya. Lanjut Pikon ya. Baik, sebetulnya ini adalah opsional saja. Barangkali ini fasilitas dari saya ya. Untuk menyediakan waktu atau memberikan fasilitas seandainya ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan lebih jelas lagi. Terutama terkait praktik ya. Biasanya praktik kan banyak kendala biasanya.
Baik, namun sebelumnya karena ini saya rekam, nanti akan saya share juga di WA Group. Jadi sekalian saya akan menjelaskan sesuai agenda. Yang pertama, penjelasan mengenai tugas, supaya tidak salah tugasnya nanti ya. Kemudian yang kedua, kita diskusi terkait permasalahan praktiknya. Nah, untuk terkait dengan tugas, izin saya share screen terlebih dahulu. Ibu-ibu, mohon konfirmasi apakah sudah bisa melihat layar komputer saya? Belum, Pak. Belum? Ya, Baik, belum sebentar. keluar. Belum keluar ya. Agak ngeheng di saya nih. Oke, sebentar. Kalau sekarang bagaimana? Ya, Pak. Sudah muncul. Sudah muncul ya? Ini kelasnya ya? Ya. Kira-kira gambarannya sama lah. Mungkin tampilan sedikit berbeda karena saya membuka sebagai fasilitator, ibu-ibu membuka sebagai peserta ya. Ada sedikit beda tapi isinya sama. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu ini seandainya tidak ada praktik, maka saya tidak akan memberikan tugas di akhir kegiatan sebetulnya. Tapi berhubung di sini struktur programnya itu ada teori dan ada praktik, maka terpaksa saya memberikan tugas. Ada tugas di akhir. Nah, kalau teori kan bisa Bapak Ibu perdalam gitu ya. Dalam bentuk kuis kan ya, setiap sesi ada kuisnya ya Ibu-ibu ya. Ada kuis yang diisi ya. Nah, ini terkait dengan teorinya. Nah, sementara untuk prakteknya kan saya tidak tahu apakah Ibu-ibu sudah mengerjakan praktek atau tidak. Nah, untuk memastikan supaya ada bukti bahwa peserta itu sudah praktik, maka nanti, ini belum dibuka ya, maka nanti di sesi terakhir, di sesi 5, ini ada tugas Bapak Ibu mengupload laporan hasil praktik. Dalam bentuk apa? Tidak bentuk laporan yang panjang lebar. Yang diupload itu cukup videonya ya. Jadi ibu-ibu nanti membuat video dengan menggunakan kamera HP. Misalnya video gerak mobil-mobilan yang pakai baterai, mobil mainan. Nah, dijalankan, kemudian di video menggunakan HP. Itu untuk GLB. Kemudian juga bisa gerak parabola yang dilempar ya. Tapi kalau di SD mungkin belum ya gerak parabola ya. Nah, saran saya untuk Bapak Ibu yang mengajar di SD, fokus saja untuk gerak mobil-mobilan ya. Mobil-mobilan mainan yang pakai baterai, atau juga bisa gerak benda, misalnya balok atau penghapus yang menyusuri bidang miring, papan miring atau buku miring gitu ya, buku besar gitu ya. Itu saya miring. Nah, bagi yang SMP atau SMA bisa juga untuk gerak jatuh bebas gitu ya. Gerak parabola. Bendanya bebas, mau pakai apa? Mau pakai bola pingpong, mau pakai bola plastik, mau pakai kertas yang diremas-remas. Yang penting ada benda dan bergerak gitu ya, kemudian direkam. Menggunakan kamera HP saja rekamannya. Nah, tips untuk merekamnya itu, kamera itu diam, jadi si HP-nya itu diam. Biarkan bendanya melintas. Biasa kalau kita mau video kan suka ikut ya, gerakan kameranya ikut gitu. Jangan, tetap diam saja. Biarkan bendanya melintas gitu ya. Nah, kalau ada unsur yang horizontalnya,
disetting saja arah atau posisi kamera itu merekam gerak benda, ya, merekam gerak benda dari kiri ke kanan gerakannya. Kecuali yang gerak vertikal ke atas atau gerak jatuh, itu kan hanya unsur sumbu Y yang ada. Tapi kalau ada unsur sumbu X-nya, misalnya gerak pada bidang miring, kemudian juga gerak mobil-mobilan gitu ya, gerak apa lagi? Gerak parabola. Upayakan posisi kamera itu merekam benda yang gerakannya dari kiri ke kanan untuk mempermudah proses analisis menggunakan trackernya. Walaupun gerak dari kanan ke kiri pun tidak apa-apa, itu gampang saja sebetulnya. Tapi ini untuk mempermudah di latihan awal. Nah, kemudian gunakan background yang kontras. Misalnya dinding gitu ya. Kita merekamnya itu arahkan ke dinding. Jadi bendanya itu ada di depan dinding. Misal kebetulan warna dindingnya cerah, maka bendanya diberi warna gelap gitu ya. Atau kebalikannya. Yang penting kontras untuk mempermudah kita melihat benda pada saat bergeraknya. Nah, kemudian jadi yang diupload itu videonya gitu ya, berikut dengan file hasil trackingnya gitu ya, menggunakan tracker. Atau bisa file trackernya saja nanti yang disimpan ke dalam TRJ, nanti saya jelaskan. Karena di dalamnya sudah ada videonya. Plus dibuat lembar kerja untuk peserta didik, lembar kerja kosongnya gitu ya. Langkah-langkah kerjanya apa ya menggunakan tracker. Nanti contohnya disediakan di sini. Ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk ke sesi 5, ada contoh lembar kerjanya. Silakan saja dilihat contohnya gitu ya. Misalnya Bapak Ibu membuat video geraknya itu untuk gerak mobil-mobilan, berarti lembar kerjanya khusus untuk GLB, gerak lurus beraturan. Kalau videonya itu untuk parabola, buat saja satu lembar kerja untuk praktikum gerak parabola dan seterusnya begitu. Ini terkait dengan tugasnya. Kemudian setelah selesai di hari terakhir tanggal 31 Mei, hari Selasa ya. Ini akan dibuka sesi penutup. Di sini ada utamanya itu adalah mengerjakan atau mengisi soal-soal tes akhir. Jadi mohon serius mengerjakan tes akhir karena ini nilainya itu menyumbang nilai akhirnya. Kalau tes awal tidak apa-apa, kecil juga karena kan tidak berpengaruh kepada nilai akhir. Kalau tes akhir itu berpengaruh. Jadi nilai akhir itu komposisinya ada nilai tes akhir, ada nilai praktik, keterampilan yang praktik mengupload tadi video praktiknya itu ya. Kemudian ada nilai sikap, dilihat dari keaktifan Bapak Ibu. Nah, jumlah semuanya diproses jadi nilai akhir. Jika nilai akhirnya itu di atas 70, Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat. Jika di bawah 70, maka di bawah KKM, Bapak Ibu tidak mendapat sertifikat, tetapi kalau tuntas sampai selesai aktivitasnya, Bapak Ibu akan mendapatkan surat keterangan. Baik sertifikat ataupun surat keterangan tidak bisa langsung di-download oleh Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu sudah melakukan diseminasi. Nanti dibuka tanggal 1 sampai tanggal 6 Juni. Nah, diseminasi ini apa? Yaitu Bapak Ibu menyampaikan kembali materi ini atau sosialisasi ya. Tidak usah detail, tapi bentuknya sosialisasi minimal ke 5 orang guru. Bisa guru di sekolahnya, bisa guru di lintas sekolah. Bisa ketemu langsung, luring gitu ya, ketemu di kelas. Dalam suatu kegiatan, misal waktunya 1 jam atau 1 jam setengah, silahkan diatur. Atau bisa daring, bisa menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet gitu ya. Buktinya, baik luring atau daring ada fotonya Bapak Ibu. Nanti dibuat laporan singkat, judul diseminasinya, tanggalnya kapan gitu ya. Nanti ada foto kegiatannya, beberapa foto, plus foto ininya, daftar hadir. Nah, bagaimana kalau daring menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting? Minta saja pesertanya menulis nama di chatnya, nanti chatnya dipoto. Itu sebagai bukti daftar hadir peserta. Jadi minimal 5 orang. Maksimal tidak dibatasi, silahkan saja. Nanti setiap peserta itu, peserta diseminasi,
akan diberikan link untuk mengisi biodata dan email, sehingga bagi peserta yang benar-benar mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sini, mereka akan mendapatkan surat keterangan mengikuti diseminasi dari kantor kami melalui email. Jadi mohon nanti ketika saya memberikan link untuk pengisian data peserta diseminasi, mohon diberikan kepada yang berhak, yaitu orang yang betul-betul ikut diseminasi kepada Bapak Ibu. Begitu. Sampai di sini, oh ya, untuk laporan diseminasi termasuk 1 lembar surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa benar Bapak Ibu sudah melaksanakan diseminasi pada tanggal sekian gitu ya, dengan moda apa. Untuk formatnya bebas. Yang penting itu surat keterangannya kan resmi ya, formal ya. Formatnya formal. Untuk redaksinya bebas, silahkan. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Maaf Pak, kalau misalkan untuk surat pernyataan dari kepala sekolah telah melaksanakan diseminasi, nah kalau yang ikut nennya kepala sekolah itu ditandatangan kepala sekolah juga atau Iya. oleh Bapak pengawas? Oh, ibunya kepala sekolah ya Bu ya? Iya Pak. Oke, kalau begitu bagusnya gimana ya? Pengawas mungkin bisa ya. Kalau pengawas gampang tidak dihubunginya Bu? Gampang bisa Pak. Bisa lah ya, oke. Ya, bisa. Atau misalnya kalau kebetulan di minggu depan itu tidak ada jadwal berkunjung pengawas ke sekolah misalnya ya, nggak apa-apalah oleh wakilnya gitu ya. Yang menyatakan bahwa misal oleh wakil kurikulum aja. Kalau kalau di SD nggak ada wakil ya? Nggak ada wakil, Nggak ada paling wakil, ada ya. operator sama paling operator. Kalau seksi kurikulum ada. Oh, sesi kurikulum ada ya, ada koordinatornya. Nah, itu Ya. aja oleh koordinatornya kalau misalnya tidak ada pengawasnya. Oh, ya. Intinya dibuat mudah saja, tidak usah ribet dengan administrasi. Yang penting bahwa memang laporan ini sah gitu ya, laporan ini betul-betul dilaksanakan. Itu saja sih intinya mah. Ada proses sosialisasi untuk materi ini gitu ya kepada rekan-rekan yang lain, rekan-rekan guru yang lain. Nah, kalau Ibu sebagai kepala sekolah mudah ya, tinggal mengumpulkan rekan-rekan di sekolahnya langsung jalan gitu ya. Begitu Bu Devi. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Yang lain Bapak Ibu ada yang kurang jelas? Jadi terpaksa nanti ada tugas ya Bapak Ibu, tugas praktek. Memvideokan geraknya bebas gitu ya. Videonya nanti dianalisis menggunakan tracker. Nanti caranya bagaimana saya akan demokan sekarang untuk cara analisisnya. Itu sama ya, mengulang dengan yang video tutorialnya gitu ya. Kalau tutorial kan itu khusus gerak parabola, tapi prinsipnya sama. Masih ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke demonya. Tidak ada ya? Oke, kalau begitu saya coba menunjukkan ya contoh-contoh video hasil merekam sendiri. Misal ada video mobil-mobilan, sebentar. Nah ini nih. Ya. Apakah terlihat videonya, Ibu-ibu? Ya. Nah ini mobil-mobil pakai baterai ya. Lihat gerakannya. Gerakan mobil-mobilan ini stabil ya, kecepatannya tetap segitu gitu ya. Kecuali pas awal bergerak bertambah dulu sebentar kan dari nol, dari diam bergerak. Nah tapi setelah bergerak itu stabil. Ini bisa di video. Lihat posisi kameranya, diam ya. Kamera HP-nya diam. Yang bergerak hanya bendanya saja. Ya. Kemudian perlu diberikan penanda, bisa menggunakan lakban ini ya. Satu di kiri, satu di kanan. Kemudian jaraknya diketahui. Misalnya 1 meter, tulis ya pakai kertas HPS, pakai spidol. 1 meter supaya terbaca. Apakah harus 1 meter? Tidak, sebetulnya bebas ya. Mau 1 meter, mau hanya 50 cm silahkan gitu ya. Bebas. Ya. Ini untuk mudah saja 1 meter begitu.
Gerakannya karena ada sumbu Ya. X-nya, maka ini dari kiri ke kanan merekamnya. Dari kiri gerakannya ke kanan. Ya. Sampai di sini cukup jelas, ibu-ibu? Ya Pak, insya Allah sudah jelas. Jelas ya. Oke, ini contoh kalau menggunakan mobil-mobilan. Kalau tidak ada bagaimana? Ya cari gerak yang lain ya. Cari gerak yang lain. Misalnya gerak yang lain itu saya tutup dulu. Misalnya apa lagi ya? Gerak pada bidang miring ya. Nah ini kan papan atau buku lah bebas ya. Nah ada bendanya apa? Bola pingpong ini menggelinding ya. Boleh ini atau saya sarankan pakai penghapus aja. Biar tidak menggelinding gitu, tapi apa menggelincir gitu ya. Set gitu ya. Nah, setiap video itu harus ada penandanya. Kalau di sini penandanya itu adalah busur panah. Ujung sini sampai ujung sini diukur tidak 1 meter, tapi hanya 85 cm. Tidak apa-apa, yang penting ukuran sesungguhnya. Kemudian pada saat merekam, nyalakan dulu video sebelum bergerak. Jadi klik dulu nyala videonya, rekamnya, baru gerakan benda. Setelah selesai baru stop. Jangan sampai benda bergerak baru tekan videonya, nanti akan terlambat merekamnya. Jadi biarkan dulu saja nyala videonya baru bendanya bergerak. Ini yang bidang miring. Jelas ya? Arahnya bisa arah horizontal, bisa arah seperti ini. Kemudian seandainya lupa ketika merekam itu tidak ada penandanya seperti ini, Bapak Ibu bisa ukur aja ini panjangnya berapa, panjang papannya. Ini pun bisa jadi penanda, beri keterangan. Panjang papannya sekian sentimeter. Nanti akan kita pakai untuk kalibrasinya. Nah, ada lagi contoh gerak vertikal ke atas. Nah, sama juga ini penandanya dari ujung sini ke sini pakai lakban bisa. Ini panjangnya 1 meter. Bendanya bola apa nih? Bola kasti ya. Bola kasti. Jadi ini kalau gerak vertikal juga bisa gerak jatuh bebas juga ya. Bisa dua-duanya. Nah, kemudian juga ada apa lagi? Bidang miring sudah. GLB sudah. Ini gerak jatuh bebas. Kalau ini dilepas ya, dilepas. Ini ada 2 penanda nih, 1, 2. 1, 2. Diukur oleh si ibu peserta ini. Jarak antara yang atas dengan yang bawah ini 1 meter. Nah, ini memberikan informasi ini penandanya berjarak 1 meter. Bendanya berwarna merah, dindingnya berwarna putih. Jadi kontras. Kameranya diam ya. Agak goyang sedikit nggak apa-apa lah. Lebih bagus lagi diam atau pakai tripod supaya tidak bergerak. Nah, ini terkait dengan cara merekam videonya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, ibu-ibu? Cukup jelas mudah-mudahan ya. Insya Allah cukup. Insya Allah ya. Jadi tidak usah menggunakan kamera yang canggih, cukup menggunakan kamera HP saja sudah cukup itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Tadi kan ada beberapa contoh ya. Saya akan demokan 1 benda saja ya. Yang mana ibu-ibu yang dipilih untuk saya demokan? Ini kebanyakan dari SD ya. Nah, kalau gitu bagaimana kalau mendemokan mobil-mobilan? Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba. Nah, mudah-mudahan tidak ngehang komputer saya karena ini berat dengan OBS ya. Sedang merekam menggunakan OBS. Untuk trackernya sudah diinstal semua ibu-ibu? Sudah. Sudah dipin ke ini, ke taskbar sehingga terlihat seperti ini logonya. Sudah. Tinggal diklik ya, kalau perlu tracker, klik sekali aja, tidak usah banyak-banyak kliknya. Kalau klik banyak-banyak nanti akan terbuka banyak aplikasi trackernya, numpuk. Jadi ngehang komputernya. Nah, cukup sekali saja. Sebentar, saya tutup dulu. Cukup sekali saja.
Ini klik ya, klik sekali. Klik, biarkan dulu. Ini kan lama loading, berat gitu ya, biarkan saja. Jangan sampai panik, oh belum terbuka, diklik lagi, belum terbuka, diklik lagi. Akhirnya sekali buka ada 3 gitu ya, jadi berat. Ini biarkan saja, tunggu dulu. Nah, baru muncul kan, lama ya. Kalau tidak yakin nanti, oh tadi sudah diklik belum gitu ya, padahal sudah kan. Apakah terlihat layar di komputer saya? Ya, saya sedang membuka tracker. Terlihat. Terlihat ya, oke. Oh iya, saya lupa kemarin memberitahu ibu-ibu pas download aplikasi tracker itu versi yang terbaru ya, yang terkini ya. Iya, kalau nggak salah saya Iya. lihat. Kalau boleh nggak apa-apalah, cek dulu ibu-ibu ya. Nggak apa-apa, nanti diulangi saja. Saya menggunakan aplikasi ini yang versinya 5.1.5. Ini rilisnya di 13 Mei 2020. Nah, sementara yang sekarang itu sudah 6.1 berapa gitu ya, versinya versi 6. 6.08 yang sekarang. Untuk mengeceknya tinggal lihat di sini ibu-ibu. Di help gitu ya, help about tracker. Nah, yang versi 6.08 ini rupanya kurang bagus ininya apa namanya, menampilkan grafiknya. Saya sarankan yang terlanjur menginstal 6.08 di uninstall saja. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke alamat untuk download tracker, cari yang 5.1.5. Download kemudian install seperti biasa. Ini saya menggunakan yang 5.1.5 ya. Oke, kemudian tadi kita demokan video itu ya, gerak mobil-mobilan. Nah ini di sini di open di sini ya, terlihat ibu-ibu. Terlihat. Terlihat, Pak. Kursor saya itu yang panah saya yang warna putih terlihat ya, gerak-gerak. Ya, terlihat. Ya, oke. Ya. Pertama ke sini ya, open ya. Open, kemudian cari tadi di ini ya. Di bahan untuk Pikon. Tadi itu mobil-mobilan. Mana ya? Sebentar. Bidang miring. Gerak parabola. Oh, sebelah sini. Maaf. Gerak GLB. Nah, ini GLB. GLB yang video. GLB. Nah, ini ya. MP4 ya. Boleh MP4 formatnya Bapak Ibu ya. Atau MOV juga boleh. Nah, biarkan dulu seperti ini. Nah, ini kan yang tadi ya, ibu-ibu ya. Ini kebetulan pas gambarnya ya. Posisinya pas. Coba saya play. Nah, jadi biarkan dulu videonya nyala, kameranya, baru gerak bendanya digerakkan gitu ya. Jangan sampai terlambat memencet on kameranya. Ini tampak lambat sebetulnya, waktunya itu sama dengan yang tadi, cuman ini karena aplikasi dibuat lebih lambat itu karena menjalankan frame per frame. Jadi tidak khawatir dengan penghitungan waktunya ya. Oke. Nah, seandainya ibu-ibu menjumpai ketika hasil rekaman itu dibuka di tracker terbalik gitu ya, atau ingin membalikan gambar, caranya ke sini, ke area videonya, kursornya itu ya, kemudian klik kanan. Ada yang masuk sebentar. Oke. Klik kanan, kemudian filter, new, rotate. Bisa diubah arahnya sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Tapi karena gambar ini apa namanya? Sudah betul. Nah, caranya begini ya. Ketika merekam kan kita tidak tahu posisinya kita ya, posisi kamera. Ketika dibuka di tracker terbalik seperti ini. Jadi naik ke atas gerakannya kan, lihat. Jadi naik gerak mobilnya.
Nah, jangan khawatir. Bapak Ibu tidak usah mengulang lagi rekamannya. Biarkan pakai ini saja. Nanti di rotasi. Nanti di rotasi. Saya stop dulu. Caranya yang tadi itu gimana? Klik kanan ya. Klik kanan, filter, rotate. Ya, filter, rotate. Sebentar. Nah, dibalik lagi. Klik kanan, filter, rotate, enable gitu ya. Seperti itu. Atau nanti ada pilihan 90 ke kiri, 90 ke kanan, silakan gitu ya. Dipilih, sesuaikan, dicari yang pas. Ini kamera yang digunakan oleh peserta ini cukup cukup bagus resolusinya sehingga jumlah frame per detik itu banyak sekali. Nah, supaya tidak terlalu banyak data, ini bisa diubah. Ini angka 1 ini menunjukkan gerakannya itu dari frame ke-1 ke frame kedua, frame kedua ke frame ketiga, terus begitu ya. Terlalu lama, terlalu banyak datanya. Kita ubah, misalnya kita lompati frame 1 sampai ke frame 5, 5 ke 10. Nah, misalnya ini ya. Kita ubah menjadi 5 misalnya. Coba, apa bedanya? Nah, jadi beberapa frame dilewati gitu ya. Sehingga data kita tidak terlalu banyak. Cukuplah datanya gitu ya. Oke. Cukup ya, kita coba. Ini tergantung ya. Kalau terlalu sedikit datanya bisa dikecilkan jadi 1 misalnya. Terlalu banyak dibesarkan ini angkanya. Angka lompat frame-nya. Langkah berikutnya kita tentukan posisi awal bergeraknya di mana. Nah, caranya kita geser saja manual pakai ini ke kanan. Ini masih diam kan ya? Lihat kapan mulai bergeraknya nih. Nah, ini mulai bergerak ya. Di sini. Ini sebagai batas frame saat video ini kita pakai. Klik kanan, set start frame. Sehingga frame di sini tidak dipakai lagi. Jadi seolah-olah video berawal di sini. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu menyalakan dulu rekaman terlebih dahulu baru bendanya bergerak, itu bagus. Nanti bisa disortir ya, bisa dipotong. Frame di depannya, frame di awal. Begitupun untuk frame di akhir, ketika bendanya sudah jauh gitu ya, kita ingin tentukan sampai di mana geraknya yang akan kita analisis. Misal sampai sini gitu ya. Nah, cukup sampai sini aja. Ini klik kanan, yang di daerah sini nih. Maaf, daerah sini, penanda ini. Diklik kanan di mouse itu ya, pakai mouse, klik kanan, set and frame. Nah, sehingga jaraknya ini sekarang batasnya. Video yang dipakainya dari sini ke sini. Coba, jadi langsung bergerak ya. Sampai berhenti di yang kita tentukan tadi. Oke, selesai ya. Langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Setelah melakukan pembatasan frame yang dipakai atau pemilihan frame yang dipakai, kalibrasi ya. Nah, untuk kalibrasi, klik di sini. Kita gunakan kalibrasinya stick ya. Jangan lupa direkam ya. Kalibrasinya stick. Nah, kemudian ini bisa pakai scroll biar besar gambarnya. Posisi roda mouse yang di tengah itu diputarkan ke depan, scroll. Kalau memperkecil diputar ke belakang. Pakai mouse. Makanya saya sarankan Bapak Ibu gunakan mouse. Jangan menggunakan mouse yang ada di laptop, nanti susah pegal ya. Nah, kemudian kalibrasi. Lihat ini yang sedang aktif adalah fungsi kalibrasi ya. Nah, panahnya di sini, di tengah, kemudian tekan tombol shift sehingga berubah ya tampilannya, kemudian diklik. Nah, ada yang biru. Kemudian cari yang sebelah kanannya, sama juga arahkan ke sini, tekan shift, klik. Nah, gitu Bu Devi. Tadi Bu Devi ada kendala ya. Gitu ya, sudah terjawab Pak. Terjawab ya. Ya, kemarin lupa. Oke, gak pakai shift. Terima kasih Pak. Ya, nah ini ternyata nilai kalibrasinya berapa? Sebentar.
Di sini kurang terlihat ya. 849,5 meter. Ini kan ngaco ya. Kita sesuaikan ini berapa aslinya. Aslinya jarak yang tadi itu 1 meter. Tinggal diubah saja di sini. Diketikkan angka 1 saja. 1 meter. Nanti akan menjadi 1,000 meter. Itu artinya 1 meter. Sudah betul ya. Supaya tidak bergeser, maka si garis biru ini kita klik kanan. Kemudian lock, dikunci ya, supaya tidak bergeser lagi. Kemudian kita sembunyikan saja. Kita sembunyikan. Oke. Saya perkecil lagi. Langkah berikutnya apa? Kita pasang koordinat kartesiusnya, yaitu ini. Klik sehingga muncul. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada ini ya. Ada garis kecil strip. Apa tanda ini? Menandakan apa strip ini, Ibu-ibu? Positif. Betul. Ini menunjukkan sumbu X positif. Sumbu X positif ke sini, berarti ke sini X negatif. Ke sini Y positif, ke sini Y negatif. Karena kalau misalnya geraknya dari kanan ke kiri, gerakannya sebentar ada yang mau masuk nih. Oke. Saya ulangi lagi ya. Kalau gerak bendanya kebetulan dari kanan ke kiri tidak masalah, nanti kita diputar aja ininya. Jadi kebalikannya. Yang ke sini positif, ke sini negatif gitu. Tapi nanti akan sedikit berbeda ya orientasi ruangannya. Kalau kita mengajarkan koordinat itu kan yang positif ke kanan gitu ya. Nah, makanya saran saya ketika merekam video, upayakan geraknya itu gerak benda dari kiri ke kanan. Oke. Ini kebetulan saya geserkan pas ya, rata gitu ya. Kadang-kadang kalau kita menggeser-geser susah, seperti ini misalnya. Nah, bagaimana supaya pas? Tinggal diganti ini, diketik 0. 0 derajat sudutnya. Pas gitu ya, dijamin pas, rata gitu ya. Oke. Gitu ya, nah ini 26. Ketik aja 0. Nah, kemudian letakkan koordinat kartesius itu titik 0,0 kan ini ya persilangannya 0,0 di tengah benda. Nah, seperti ini. Nah, coba cek lagi gerakannya. Agak belok sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini kan tidak bisa kita kontrol nih gerakannya ya. Oke. Ya. Gitu ya. Ini pun sama supaya tidak bergeser lagi. Garis koordinatnya itu atau sumbu X-nya itu kita kunci, klik kanan, lock. Kemudian kita sembunyikan. Langkah berikutnya apa, Bapak Ibu? Kita lakukan tracking ya, atau mengambil data ya, posisinya di mana, kemudian waktunya juga berapa detik. Caranya create di sini ya, create point mesh, sehingga muncul seperti ini. Karena bendanya satu, maka cukup masa A. Ada kalanya Bapak Ibu ketika praktek itu klik lagi sehingga ada masa A, masa B, masa C gitu ya. Padahal bendanya satu gitu ya. Nah, kalau sudah begitu kita tracking. Caranya arahkan ke tengah benda, tekan tombol shift di keyboard komputer, kemudian klik. Shift lagi, klik lagi. Terus gitu ya, dikejar ya. Seperti ini, Bapak Ibu. Ini sudah hadir bapaknya atau ibu-ibu semua ini? Oke. Gini ya, terlihat ya, stabil ya jaraknya ya.
antar titik itu jaraknya sama, relatif sama. Ini menunjukkan bendanya itu bergerak lurus beraturan. Atau gerakannya itu memiliki kecepatan yang tetap. Gitu ya. Oke, saya kecilkan dulu. Sorry. Jadi ketika mau ngasih titik, arahkan dulu di tengah, tekan tombol shift, baru diklik kiri. Gitu. Terus gitu. Ini pun setelah saya batasi lompat 55, banyak titiknya ya, datanya banyak ya, di tabel ini terlihat ya. Apalagi kalau satu ini ya. Jadi kemungkinan karena biasanya HP-nya baru-baru ini, keluaran baru ya, resolusinya tinggi. Kalau lupa mengesetnya atau tidak diset resolusinya, tidak apa-apa, nanti videonya sangat detail, tapi ininya diubah saja 5, 6, atau 7 gitu ya. Nah ini sampai sini sudah berhenti ya. Nah kita coba lagi lihat gerakannya. Saya munculkan kembali koordinatnya biar jelas ya. Nah ini koordinatnya, saya ulangi lagi dari awal. Di play. Nah ini gerakannya terlihat ibu-ibu. Dengan seperti ini ketika misalnya menjelaskan gerakan suatu benda, ibu-ibu bisa menampilkan di LCD proyektor ya. Di sekolah misalnya didemokan saja. Nah seperti ini gerak bendanya, ini bisa kita lacak datanya gitu ya. Nah ini jaraknya, ini waktunya. Dari mana grafik ini? Dari sini. Waktunya diambil, waktu pertama misalnya ya, kita lihat. T-nya 0, jaraknya berapa, X-nya gitu ya. Ini kan X ya. Kalau ingin dua grafik juga bisa. Gitu ya, ini X dengan Y. Kalau Y tidak terlalu penting ya, ini zigzagnya karena ini melengkung ke sini ya. Harusnya kan lurus. Nah, sebaiknya X saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian T-nya 0,1 detik, berapa X-nya? 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Atau 0,04 meter. Atau 4 cm gitu ya. Terus sampai sini, itu jaraknya. Nah, betulkah mobil ini kecepatannya konstan? Betul, terlihat dari kurvanya lurus gitu ya. Kalau di SMP ini bisa digunakan untuk menjelaskan kurva untuk gerak lurus beraturan. Untuk di SD tidak sampai ke sana ya, cukup kualitatif saja menunjukkan gitu bahwa ini adalah kecepatannya konstan. Mungkin di SD kurang begitu teraplikasikan ya, karena ini lumayan rumit sih aplikasinya ya. Yang paling mungkin gurunya yang mendemokan. Kalau di SMA atau SMP ini bisa murid yang mencari gitu ya, yang melakukannya. Nah, dari gerak ini kita bisa mencari berapa kecepatannya, berapa meter per detik kecepatannya. Caranya klik kanan di sini, analyze. Nah, kemudian di sini analisis. Nah, ini garisnya ini adalah garis yang menghubungkan antar titik terdekat. Ini bukan kurva. Oleh karena itu, kita hilangkan dulu di sini nih. Centangnya dihilangkan. Yang kita inginkan kurva, yaitu garis lurus yang seimbang yang melewati sebaran titik di sini. Caranya analis kurva fit. Kurva fit. Nah, beda dengan tadi ya, kalau ini garisnya lurus. Ini persamaannya karena lurus, maka cari line atau persamaan garis lurus kurvanya. Sehingga akan muncul persamaan matematika, persamaan garis lurus. Ini sumbu Y-nya itu X atau jaraknya. Sumbu horizontalnya itu T, waktunya. Rumusnya mudah-mudahan terbaca ini ibu-ibu ya. X sama dengan A kali T plus B. Sebentar, ada yang mau masuk lagi nih. Oke. Baik, lanjut lagi ya. Nah, X itu jarak ya. Jarak horizontal searah sumbu Y, searah sumbu X. Apa satuan untuk jarak? Meter ya. T ini waktu, satuannya apa? Detik.
Nah, lihat ruasnya ya. Sekon. Ya, second atau detik. Di ruas di sini satuannya meter. Maka suku yang di sini pun harus meter ya. Suku di sini pun harus meter. Berarti B ini juga meter satuannya. B ini merupakan posisi awal. Berapa B-nya? Lihat di sini nilai B-nya. Parameternya B, value atau nilainya itu 7,09 kali 10 pangkat negatif 3 gitu ya. 7,09 negatif 3 itu artinya 7,09 kali 10 pangkat negatif 3 atau kalau dihilangkan 10 pangkatnya berarti 0,007 meter atau mendekati 0. Jadi posisi benda sebelum bergerak itu ada di tengah-tengah koordinat di posisi 0. Itu B-nya mendekati 0. Bisa kita anggap 0 ya. 0,00709. A. Sekarang lihat. A dikali T ini harus meter. Sementara T ini satuannya detik ya atau second. Berarti A apa satuannya? Di sini meter, di sini pun harus meter, di sini harus meter. Sementara di sini itu T itu kan detik. Meter per detik jadi aja. Meter per detik karena meter per detik dikali detik sama dengan meter ya. Ya. Iya. Satuan apakah meter per detik itu? Kecepatan. Kecepatan. Berapa kecepatannya ya A ini? 2,6 kali 10 pangkat negatif 1 atau 0,26 meter per detik. Atau 26 cm per detik. Jadi dalam 1 detik Beyblade itu menempuh jarak 26 cm. Ketemu nilai kecepatannya. Gitu ibu-ibu. Untuk menganalisis data gerak lurus beraturan ya, mobil-mobilan mainan. Nah, jangan lupa kalau sudah seperti ini disimpan pekerjaannya. Caranya file Shift Tab S. Kasih nama aja. Gitu ya. Kemudian di save. Nah, yang tadi kalau Shift Tab S nanti itu ekstensinya TRK. Artinya kalau dibuka itu, kalau videonya satu folder akan terbuka lagi videonya. Kalau hanya di copy TRK-nya saja, dibuka di komputer lain atau di beda folder, maka akan blank putih. Karena yang di copy hanya titik-titiknya saja. Hasil analisis. Nah, kalau ingin bersatu dengan videonya, maka file jangan Shift Tab S tapi Shift Project S. Nah, nanti di Shift S. Nanti jadi TRZ. Kalau tadi TRK, sekarang TRZ save. Nah, ketika file ini dikopikan ke flash disk, dibuka di komputer yang lain, maka ketika dibuka itu tidak usah dikopikan lagi videonya. Sudah ada videonya terbawa. Sudah terbawa videonya. Begitu. Sangat singkat ya, cukup singkat. Nah, ini ya. Ini hasil dibukanya dari TRZ. Hasil trackingnya ada, videonya ada. Ini kita bisa geserkan saja. Filter. New. Rotate. Ke arah mana ini ya? Nah, seperti ini. Begitu ya, ibu-ibu, sudah beres. Nanti yang diupload di sesi berapa? Sesi 5 ya. Di sesi ini diuploadnya. Di sesi 5 upload saja di sini. Tugas laporan praktik tinggal diklik nanti upload. Kalau TRK boleh ya. Shift Tab S ini jadi file TRK. Nanti kopikan juga videonya jadi 2 file, TRK, video plus file LKPD-nya. Boleh Word, boleh PDF. Kalau ingin tidak dengan video, nanti Shift Project S. Pekerjaannya itu nanti yang diupload itu nama file TRZ-nya gitu ya, TRZ plus LKPD, cukup 2 file. Tapi pengalaman biasanya yang TRZ itu besar filenya, sulit menguploadnya. Kalau sulit ya TRK saja, TRK dengan LKPD-nya saja, tidak apa-apa.
plus videonya kalau bisa masih bisa diupload begitu. Baik, itu ibu-ibu apa namanya demonya ya. Jadi yang dikumpulkan itu hasil praktik menggunakan tracker ya, menganalisis gerak menggunakan tracker dari fenomena gerak yang di video dengan menggunakan kamera HP sendiri. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan, ibu-ibu? Sudah cukup ya? Ada Pak, Oh, ada. Silakan. Bu Rosmiati dari mana, Bu? Tugasnya di mana, Bu Rosmiati? dari Maluku Pak, Oh, Maluku. Daerah mana Malukunya? di Kabupaten Seram bagian timur. Oh, Pak. daerah Seram ya. Jauh juga, pulau kecil ya. Mengajar di mana, Bu? Pak. SD, SMP, atau SMA? Di SMP Pak. SMP, oke. Silakan, Bu. Ada pertanyaan apa, Bu? Itu Pak tadi yang soal versi trackernya yang saya download itu versi 6.08 Iya. sedangkan yang Saya 5 ya. saya jelaskan untuk 5.1.5 Oke. itu yang di-download kembali. Iya, di-download kembali. Jadi yang versi tadi, ulang. iya. Oke. Yang versi 6 Ini jaringannya susah Pak. Iya, nggak apa-apa. Kurang jelas ya suaranya, putus-putus ya. Balik lagi. Kalau sudah terlanjur pakai Pak. 616 ya, Bu ya? 6 berapa? 608, 616. 608. Iya Pak. 608, dicoba saja pakai itu. Kalau misalnya tidak ada kendala, lanjutkan. Kalau misalnya ternyata titiknya itu jadi tidak beraturan gitu ya. Iya, Ketika membuat grafik, nah otomatis berarti harus diulangi downloadnya yang versi sebelumnya. Begitu Bu Rosmiati. Coba dulu saja Bu. Praktik dulu iya, coba Pak. menggunakan versi itu. Iya Pak. Oke, masih ada lagi Iya, Pak. yang lain? Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Rosmiati. Kalau tidak ada, mungkin itu ya terkait dengan pembahasan kita hari ini. Jadi kendalanya tadi terpecahkan ya, Bu Devi ada kendala membuat kalibrasi sudah terpecahkan dengan cara seperti itu. Kalau kebetulan ada video yang terbalik, tinggal di filter rotate ya di videonya. Tidak usah mengulangi lagi rekaman, gunakan aja video yang ada, tapi tinggal dibalik, diputar videonya supaya sesuai arahnya. Kalau sudah, kita coba sebelum berakhir kegiatannya kita foto bersama dulu ya. Supaya seru ini, boleh di-on-kan kameranya, ibu-ibu. Oke, Ibu Nur sudah tampak, Bu Devi, coba Bu Rosmi coba di-on-kan sebentar kameranya. Walaupun berat nih internetnya ya. Saya paham nih di daerah Seram gitu ya. Oke, Bu Audina boleh di-on-kan, Bu Erni juga. Bu Erni, halo. Oke, tampaknya ini ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Oh, Bu Erni ada tampak. Oh, boleh Bu Erni, kita ulangi lagi fotonya. Mana Bu Erninya? Oke. Ulangi ya. 1, 2, 3. Baik, ibu-ibu, terima kasih sudah hadir untuk Pikon siang ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas ya materi dan terutama praktik ya. Jangan menyerah, ketika ada kendala dicoba terus, ada masalah jangan sungkan untuk diskusi ya di WA Group, nanti kita sama-sama berikan solusi. Tidak usah japri, langsung aja di WA Group biar nanti terbaca oleh semua sehingga menjadi pelajaran bagi peserta yang lainnya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu boleh untuk meninggalkan Google Meet-nya.